Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi ke materi pelajaran kelas 3, yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Kita awali dengan muatan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Menentukan gagasan pokok setiap paragraf dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru yang lebih tahan lama. Contohnya, makanan baru yang dihasilkan dari tumbuhan adalah nata de coco yang merupakan hasil olahan dari air kelapa. Nah, contohnya itu yang lebih tepat dapat kalian pada background gambar yang telah tersaji tadi ya. Nah, kemudian contoh makanan baru yang dihasilkan dari hewan adalah keju. Keju merupakan hasil olahan susu sapi. Teknologi pangan akan berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita dapat mencermati informasi perkembangan teknologi produksi pangan dari teks yang disajikan berupa bacaan atau gambar. Setiap teks bacaan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdapat pokok pikiran. Kita lanjutkan ke muatan PPKN. Manfaat keberagaman di rumah. Tidak hanya perbedaan kegemaran ataupun makanan kesukaan, di dalam keluarga juga terdapat perbedaan sifat dan kemampuan atau keterampilan. Perbedaan-perbedaan tersebut memiliki banyak manfaat. Keberagaman di rumah dapat membuat hidup lebih berwarna. Misalnya, karena perbedaan makanan kesukaan, di rumah ibu membuat beragam masakan. Berikut ini adalah contoh manfaat keberagaman di rumah. Yang pertama, dengan adanya keberagaman sifat dan karakter di rumah, setiap anggota keluarga dapat mengetahui dan memahami sifat setiap anggota keluarga. Dengan demikian, tidak mudah terjadi kesalahpahaman. Sebagai contoh, berkata lemah lembut kepada anggota keluarga yang sedang dalam kesulitan. Kemudian yang kedua, adanya keberagaman dalam keluarga dapat mengembangkan sikap menghargai, menyayangi, dan menghormati perasaan orang lain. Misalnya, saat adik yang periang dapat menghibur ketika kakak bersedih. Dengan demikian, kita dapat hidup saling rukun dalam keluarga yang harmonis. Dan yang ketiga, perbedaan kemampuan dalam keluarga bermanfaat ketika kita bekerja sama. Misalnya, kerjasama ketika membersihkan rumah dengan bekerja sama, kegiatan yang dilakukan menjadi lebih cepat selesai. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan muatan matematika. Menentukan satuan tak baku untuk volume benda. Ibu membeli 3 botol kecap kecil. Ibu menuangkan setiap botol kecil itu ke tempat botol yang lebih besar. Setelah dituang, ternyata semua kecap tersebut tepat memenuhi botol besar. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini adalah ilustrasi, yaitu kecap kecil, 3 botol kecap kecil dituangkan ke botol besar. Jadi dari gambar dapat kita lihat bahwa volume botol besar sama dengan 3 botol kecil. Volume sebuah benda merupakan seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Pada pengukuran volume botol kecap, botol kecil merupakan satuan tak baku yang digunakan untuk mengukur volume botol besar. Masih banyak satuan yang tak baku lain yang dapat digunakan untuk mengukur volume suatu benda. Perhatikan lagi contoh di samping ya. Nah, ada 8 gayung air yang akan ditumpahkan ke ember. Jadi 8 air pada gayung ini sama dengan volume 1 ember ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada 10 gelas berisi air. Jadi dituangkan ke panci. Jadi volume panci sama dengan 10 gelas air.
Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kondisi tubuh kalian dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari tempat-tempat kerumunan, dan yang paling penting adalah makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.